nyam nyam nyam, nyam 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 nyam. Di depan ada sahabat disapa hai, disapa hai. Ditembak dor, ditembak dor. Dicium mah, dicium mah. Kelompok 5, pim pim puim, pim pim puim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Siang. Oke, pagi menjelang siang ya teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ada saya Salwa Aurelia Putri Firdaus sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Saufatudisa sebagai pemateri. Saya Muhammad Ali Fiakri Berpuas sebagai pemateri. Saya Wijaya Gabrielesa sebagai pemateri. Saya Salwa Maudina sebagai pemateri. Saya Zikrina Nur Alia sebagai pemateri. Saya Rizky Jadwal sebagai pemateri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan topik lunturnya rasa nasionalisme pada anak muda. Jadi teman-teman, dalam bahan materi presentasi kita itu terdapat 2 teks. Yang pertama akan dibahas oleh aku dan juga Yelsa, yaitu tentang poin globalisasi ya. Oke, jadi di sini ada sebuah teks singkat gitu ya, yang intinya rasa nasionalisme anak muda di Indonesia itu setiap tahunnya kian menurun. Ini tuh akibat dari dampak globalisasi, di mana ketika budaya masuk ke negara Indonesia itu kurang saling. Nah, jadi anak-anak muda di Indonesia itu rasa cinta terhadap tanah airnya itu menurun. Selanjutnya tanggapan saya tentunya sangat prihatin ya teman-teman, karena sesuai dengan apa yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kurang minatnya akan pembelajaran sejarah Indonesia. Data ini saya ambil dari jurnal penelitian yang menyebutkan bahwasannya anak kalangan SMA itu cenderung lebih tidak suka mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi bukan berdasarkan perspektif saya pribadi ataupun perspektif kelompok saya. Selanjutnya yaitu ada tentang enggan mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Nah, seperti kemarin nih perlombaan 17 Agustus, mungkin hanya sebagian anak muda yang mengikuti kegiatan kemasyarakatannya di kampungnya masing-masing. Kenapa? Karena berbagai macam alasan, entah itu malas ataupun malu. Nah, contoh nyata di lingkungan sekolah kita, upacara bendera yang dilaksanakannya tidak tertib, misalkan sering mengobrol dan bercanda. Itu merupakan salah satu wujud dari lunturnya rasa nasionalisme pada anak muda. Marilah kita renungkan teman-teman dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyebutkan bahwasannya pemerintah akan menyelenggarakan serta mengusahakan satuan pendidikan sistem nasional guna membentuk karakter bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan landasan keimanan, ketakwaan, dan juga akhlak mulia. Nah, teman-teman, dalam pasal ini disebutkan bahwasannya tujuan dari satuan sistem pendidikan adalah untuk membentuk karakter. Namun, dalam pewujudannya, pembentukan karakter itu kurang maksimal hingga akhirnya rasa nasionalisme di kalangan anak muda ini menurun. Untuk solusinya, sebagai guru itu bisa mengemas materi pembelajaran dengan lebih menarik dan juga sesuai gaya kita, sesuai perkembangan zaman maksudnya, terutama untuk pembelajaran sejarah Indonesia dan umumnya untuk semua guru. Adakan juga sosialisasi yang bisa dari lembaga yang bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia ini. Untuk solusi selanjutnya yaitu kita harus menyadari, dimulai dari diri sendiri, bahwasannya kita itu sebagai anak, sebagai generasi muda di negara Indonesia. Oleh karena itu kita harus sangat mencintai negara ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya, nah itu dia teman-teman tanggapan serta respon saya terhadap fenomena lunturnya rasa nasionalisme pada anak muda di Indonesia ini. Selanjutnya kita dengarkan nih tanggapan dari rekan saya yaitu Yelsa. Saya sangat prihatin dengan adanya lunturnya rasa nasionalisme di kalangan anak remaja saat ini. Bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya banyak anak muda yang lebih menyukai
lokal. Hal ini mengacu pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib dan berhak untuk mengikuti upaya hal ini mengacu pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam upaya meningkatkan rasa nasionalisme. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembelaan negara bukan hanya sekedar hak tetapi kewajiban yang melekat pada setiap warga negara termasuk generasi muda. Untuk membela negara tidak hanya mengikuti perang, tetapi kita mulai dari hal yang kecil, yaitu kita mempunyai rasa nasionalisme. Nah, solusinya yaitu perlu ditanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan, bisa diterapkan di pendidikan karakter di sekolah. Keteladanan dari orang tua, guru, keterlibatan aktif remaja untuk mempunyai rasa cinta tanah air. Oke, terima kasih Elsa atas pemaparannya. Selanjutnya kita dengarkan materi dari teks baru nih dari Naya terlebih dahulu. Cara menjaga kebudayaan anak dan tentang arus globalisasi. Kita bisa menjaga kebudayaan dengan cara mempelajari, menggunakan dan melestarikan budaya lokal seperti bahasa daerah, adat istiadat, dan mempromosikan melalui media sosial dan pendidikan. Kita juga mengembangkan terhadap budaya kita sendiri agar tidak terpengaruh oleh budaya asing. Nah, kita harus memiliki kecintaan dan memahami yang mendalam terhadap budaya lokal agar dapat mengenali budaya asing yang masuk akibat globalisasi. Oke, terima kasih Naya. Selanjutnya dalam teks yang sama itu ada penjelasan dari Alivia. Kepadanya saya. Oke teman-teman, jadi dari penjelasan Naya itu tuh merupakan hal penting ya teman-teman supaya budaya bangsa itu tidak hilang atau tergantikan oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Nah teman-teman, landasan teori yang kami ambil itu ada dua. Yang pertama itu dari Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimana sila ini tuh mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah arus globalisasi. Dan juga yang kedua itu ada di UUD 1945 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah teman-teman, pasal ini tuh mengamanatkan agar negara ini tidak hanya melindungi kebudayaannya, tetapi juga memfasilitasi perkembangannya agar tetap relevan dan berperan dalam pergaulan dunia. Oke, terima kasih Alivia. Jadi teman-teman, dari teks 1 dan teks 2 yang telah kami berempat jelaskan itu saling berkesinambungan. Intinya kita itu harus hati-hati dalam menerima arus globalisasi dari luar karena kita memiliki pasal-pasal bahkan landasan teori tentang rasa nasionalisme agar tidak luntur. Selanjutnya kita dengarkan sebab dan akibat yang akan disampaikan oleh Zikrin. Oke, jadi penyebab globalisasi yang pertama yaitu budaya asing yang masuk dengan sangat mudah melalui media sosial seperti fashion, musik, dan juga film. Yang kedua yaitu budaya asing yang dianggap lebih modern dan kekinian. Yang ketiga yaitu generasi muda lebih tertarik pada budaya asing sehingga mengembangkan pola hidupnya, cara berpakaiannya, dan bahasanya. Yang keempat yaitu nilai-nilai tradisional yang dianggap lebih kuno dan kurang relevan. Dan selanjutnya yaitu ada kurangnya pewarisan budaya oleh keluarga maupun pendidikannya. Yang keenam, tidak ada atau kurangnya pewarisan budaya lokal. Yang terakhir yaitu
akibat dari globalisasi oleh Salwa Nadira. Nah, teman-teman, setelah sebab-sebab yang sudah dijelaskan oleh Bu Rina tadi, tentunya akan ada akibat yang ditimbulkan. Nah, akibat-akibat tersebut sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi muda. Yang pertama, seperti generasi muda lebih mudah terpengaruh oleh budaya asing, karena budaya asing dianggap lebih keren, modern, atau lebih sesuai dengan zamannya, sehingga banyak sekali generasi muda yang lebih memilih untuk mengikuti tren budaya global dibandingkan untuk menggali nilai-nilai budaya sendiri. Yang kedua yaitu warisan budaya lokal mulai terpikirkan dan kehilangan daya tarik. Pada poin ini, seolah-olah budaya lokal kita ini kalah saing dengan budaya global. Yang ketiga, ada penggunaan bahasa daerah semakin jarang. Banyak sekali sekarang anak muda ataupun masyarakat Indonesia yang memang sudah kurang mengetahui atau kurang mengerti dalam bahasa daerahnya sendiri, bahkan bahasa ibunya sendiri. Hal ini tentunya menjadi ancaman besar bagi pelestarian bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Selanjutnya ada minat terhadap kesenian tradisional menurun, seperti seni musik, tarian tradisional ataupun kerajinan tradisional mulai kurang diminati. Kebanyakan pada masa saat ini masyarakat lebih menyukai lagu pop barat, film luar negeri ataupun tren-tren luar negeri yang memang dianggap lebih sesuai dengan zamannya sekarang. Nah, selanjutnya ada generasi mendatang kehilangan keterikatan dengan identitas budaya sendiri. Ketika generasi mendatang tidak diwariskan dengan budaya-budaya yang kita miliki sekarang, tentunya generasi yang akan mendatang ini kurang terikat atau kurang mengetahui mengenai budaya-budaya di Indonesia yang kita miliki. Padahal kita semua memiliki hak untuk mengetahui dan mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu budaya lokal beresiko hilang atau punah. Tentunya teman-teman, ketika akibat-akibat ataupun sebab-sebab tadi tidak diatasi dengan baik, budaya-budaya yang kita miliki akan punah dan menjadi ancaman besar bagi negara kita sendiri, karena budaya-budaya tersebut merupakan warisan dan kekayaan negara kita. Oke, terima kasih Salwa Nadira dan juga Zikrina yang telah menjelaskan tentang penyebab serta akibat dari globalisasi. Semoga kita semua sebagai generasi muda Indonesia ini terhindar dari hal tersebut. Materi kita sudah selesai. Selanjutnya marilah kita dengarkan simpulan yang akan dipaparkan oleh Rizky Jaga. Oke, kesimpulannya globalisasi menyebabkan budaya asing mudah masuk dan mengaruhi generasi muda, sehingga menyebabkan budaya lokal mulai terlupakan. Untuk menjaga agar kebudayaan itu tidak luntur, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak, seperti mempelajari, memahami, dan melestarikan budaya melalui pendidikan, media sosial, dan kegiatan budaya. Dengan begitu kebudayaan Indonesia tidak hanya tetap hidup, tapi juga mampu berkembang dan berkontribusi dalam peradaban dunia. Oke, teman-teman, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selesai sudah materi kami dan saatnya ini sesi tanya jawab. Apa ada yang ditanyakan? Aku. Dari Suci. Baik, perkenalkan nama saya Suci Dinasri. Saya ingin bertanya, apa sih contoh budaya asing yang bisa merusak rasa nasionalisme? Oke, terima kasih Suci. Selanjutnya kami tampung lebih dulu ya. Oke, silakan Jeli. Perkenalkan nama saya Zul Estianti. Ingin bertanya, kan tadi sudah dibahas
budaya serta nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Itu salah satu contohnya. Caranya kita bisa menyaring gitu ya dan berteman dengan teman-teman yang baik. Oke, berarti Abi? Iya. Cukup Suci? Cukup. Oke, selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Juli yang akan dijawab oleh Zikrina dan Salwani. Baik Juli, untuk solusi, akibat, dan sebab dari globalisasi. Yang pertama yaitu pendidikan yang berkarakter dan juga nasionalisme sejak dini. Jadi dilakukan dari kecil, jadi dari rasa nasionalismenya. Yang kedua yaitu apresiasi budaya lokal dengan cara yang modern. Paham nggak? Jadi kita lebih mengapresiasi budaya yang kita miliki dibanding kita juga perlu mengapresiasi budaya orang lain, tapi kita perlu lebih mengharuskan, lebih mewajibkan mengapresiasi budaya lokal terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu menyaring budaya asing dan mengambil yang positif-positifnya. Kan suka ada budaya asing yang lebih banyak negatifnya jadinya. Nah, jadi kita mah mengambil yang baik-baiknya aja. Terus juga selain itu kita bisa menumbuhkan rasa bangga kita ketika kita menggunakan produk lokal seperti menggunakan kain batik, kan kita bisa terlihat lebih cantik, lebih anggun. Jadi kita itu merupakan sikap bangga terhadap menggunakan produk lokal. Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknologi dan media sosial untuk promosi budaya dan pariwisata